Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Untuk pembelajaran kali ini sama Ibu Rizka ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rizka Lestari. Di sini Ibu sedang melaksanakan PPLSP dari UPI Kampus Cibiru. Alhamdulillah, senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua. Semoga di lain kesempatan kita dapat dipertemukan secara tatap muka ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman di Indonesia. Apakah kalian tahu keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh apa? Ya, betul. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, budaya, dan bahasa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan berbagai budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan, dan dari tiap-tiap pulau yang dibatasi oleh lautan tersebut merupakan keadaan alam yang memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai ragam bahasa daerah. Bahasa yang menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa tersebut menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa. Bahasa daerahnya ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Madura, bahasa Indonesia Peranakan, bahasa Kangean, bahasa Osing, bahasa Sunda, dan bahasa Tengger. Selain itu, ada juga keragaman rumah adat. Tiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di suatu daerahnya. Keragaman bentuk dari rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Nah, usaha apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keragaman rumah adat? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Dan yang keempat, menghargai bentuk rumah adat dari suku lain. Selain keragaman rumah adat, terdapat keragaman pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing, mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan dengan cara yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada saat peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat. Dan yang keempat, menghargai pakaian adat di daerah lain.
Seperti yang telah kalian ketahui, keragaman di Indonesia meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, bagaimana ya seharusnya kita bersikap dalam menjaga keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, contohnya, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Selain itu, kita juga harus bisa bersikap toleransi dalam keragaman. Ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, betul. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi ini dapat mempererat hubungan dalam masyarakat. Sikap toleransi juga dalam keberagaman diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia yaitu yang pertama, toleransi dalam keragaman beragama. Contohnya, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku, misalnya baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Yang ketiga, toleransi dalam sosial dan budaya. Contohnya, kita harus bangga terhadap kebudayaan di dalam negeri sendiri. Bisa dengan mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Lalu, yang terakhir, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Contohnya, kita bisa bersikap tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman, lalu saling tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu juga, sikap toleransi hendaknya diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut ini contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya di lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah. Lalu di lingkungan sekolah, contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti mematuhi tata tertib sekolah. Dan di lingkungan masyarakat seperti selalu ramah kepada tetangga sendiri. Nah, alhamdulillah sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu tetap semangat ya, solih dan solihah. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.